Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fetrindiani, NIM 118257071. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS Akuntansi Manajemen. Yang pertama, apa yang dimaksud akuntansi manajemen dan apa tugas pokoknya? Akuntansi manajemen adalah suatu bidang untuk menyajikan laporan usaha atau organisasi untuk kepentingan dalam melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sedangkan tugas pokoknya yaitu untuk memberikan informasi kepada manajer biaya mana saja biaya yang dapat ditekan atau tidak, dan mana saja biaya yang perlu dikurangi atau bahkan perlu dihilangkan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan biaya tetap komitmen, biaya variabel engineer, dan biaya semi variabel? Jelaskan dan berikan masing-masing contoh minimal 2. Biaya tetap manajemen adalah biaya yang tidak bisa dikurangi. Contohnya biaya depresiasi gedung dan pajak bumi. Biaya variabel engineer adalah biaya yang memiliki hubungan fisik dari jumlah yang dihasilkan. Biaya ini berhubungan antara masukan dan pengeluaran. Contoh biaya bahan baku. Dan biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara tidak profesional dan berhubungan dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Contoh biaya listrik abonemen, ada tarif dan sisa tergantung tarif pemakaian. Selanjutnya nomor 3, apa dampaknya jika perusahaan tidak memperhitungkan harga pokok produk? Jelaskan. Jika perusahaan tidak memperhitungkan harga pokok produk atau HPP, maka perusahaan akan rugi karena mungkin biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing? Apa perbedaan dasar dari ketiganya? Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi dalam harga pokok, terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap. Variable costing suatu format laporan laba rugi yang mengelompokkan biaya berdasarkan perilaku biayanya, di mana biaya dipisahkan menurut kategori biaya variabel atau tetap. Pendekatan ini disebut biaya langsung. Activity based costing adalah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk produk, mempunyai hubungan antara biaya dan aktivitas overhead ABC digunakan untuk menghitung komponen harga pokok secara detail. Yang kelima, apa manfaat menerapkan metode ABC dan bagaimana tahap penerapannya? Manfaatnya sebagai penentu harga pokok produk yang lebih akurat. Yang kedua, meningkatkan mutu pembuatan keputusan. Yang ketiga, menyempurnakan kemampuan dalam mengelola aktivitas melalui penyempurnaan yang bersinambungan. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan titik impas atau BEP? Tujuan mencari titik impas serta bagaimana cara menghitung BEP dengan metode matematika dan metode kontribusi unit. Jelaskan. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya, total pendapatan yang dikeluarkan sama dengan total biaya, maka tidak mendapatkan laba dan juga tidak rugi. Artinya, titik di mana sama dengan 0, dengan kata lain, titik impas yaitu volume penjualan dan jumlah bebannya sama, maka tidak laba maupun rugi. Tujuan titik impas yaitu yang pertama, mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Kedua, ribut mobil nih. Buka nih. Kedua, menunjukkan bahwa suatu volume
penjualan minimal yang harus diarah perusahaan. 3. Mengawasi kebijakan penentuan harga. Keempat, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Metode matematika pada titik impas dapat ditentukan secara matematis dan secara grafis. Dapat juga dinyatakan dalam unit penjualan maupun rupiah penjualan. Dalam matematis, dengan metode persamaan berdasarkan laba rugi. Format margin kontribusinya dengan rumus penjualan dikurang jumlah biaya sama dengan laba bersih. Penjualan dikurang biaya variabel sama dengan dikurang biaya tetap sama dengan laba bersih. Penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba bersih. Sedangkan metode kontribusi unit di mana di setiap unit yang terjual memberikan suatu jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutupi biaya tetap. Rumusnya titik impas di dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Titik impas dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Rumus kontribusi margin per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Rumus rasio margin kontribusi sama dengan 1 dikurang biaya variabel per unit produk dibagi harga jual per unit produk. Yang ketujuh, jelaskan apa korelasi skimming pasar maksimum dan kepemimpinan mutu produk terhadap penetapan harga jual. Skimming pasar maksimum mungkin terjadi kondisi seperti jumlah pembeli yang memiliki permintaan tinggi, kepemimpinan mata produk, faktor yang mempengaruhi penetapan harga, faktor internal, tujuan perusahaan itu sendiri, strategi bahwa pemasaran, masalah biaya, pertimbangan organisasi, kemudian faktor eksternal, pasar dan permintaan, biaya, harga, dan penawaran dari pesaing. Yang ke-8, sebutkan dan jelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, pasar dan permintaan. Kedua, biaya. Ketiga, harga. Keempat, penawaran dari pesaing. Kelima, keadaan perekonomian daya beli masyarakat. Yang ke-9, bagaimanakah penerapan skimming price terhadap strategi penerapan harga untuk produk baru. Penerapan skimming price mematok harga tinggi pada produk yang dihasilkan, mengharapkan bisa menutup harga dan menghasilkan laba maksimum. Jadi, perusahaan membeli keyakinan mematokkan harga tinggi untuk perusahaan akan kualitas. Contoh iPhone, harga tinggi tapi kualitas sudah pasti bagus, maka akan mendapatkan pasar yang berbeda, biasanya dari kalangan menengah ke atas. Pendekatan ini akan dapat digunakan pada perusahaan yang menghasilkan produk dengan minim pesaing dan bisa membatasi permintaan konsumen sampai perusahaan siap memproduksi. Yang ke-10, hal apa sajakah yang menjadi konkret dalam proses pengendalian manajemen? Yang pertama, perencanaan strategi, keputusan yang akan diambil mengenai program apa saja yang akan dilaksanakan dan seberapa besar sih jumlah daya yang akan dialokasikan. Yang kedua, penyusunan anggaran rencana keuangan yang mencakup sumber pendapatan yang diharapkan dan pengeluaran dan membiayai program. Yang ketiga, pelaksanaan yang sudah dibuat dengan mengacu anggaran supaya tidak di luar anggaran. Keempat,
evaluasi dari semua tahapan manajemen akan dijabarkan. Yang ke-11, bagaimana penerapan metode harga pokok dalam harga transfer. Metode harga pokok produk dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut ditambah dengan laba atau kata lain harga pokok produk yang dijual. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar, jadi tidak bisa ditiru harganya. Metode ini relatif mudah diterapkan dan memperhitungkan harga transfer berdasarkan komponen biaya bahan baku, biaya TKL, biaya overhead pabrik. Yang ke-12, sebutkan dan jelaskan karakteristik penyusunan anggaran. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Yang terakhir, nomor 13, yaitu bagaimana penerapan balance scorecard dalam mengukur kinerja dan tingkat kepuasan karyawan. Caranya itu, tingkat kepuasan konsumen karyawan dapat dilakukan dengan cara survei karyawan disertai pertanyaan, yaitu berupa motivasi, kompensasi, kinerja karyawan. Jika sudah didapat hasilnya, maka dapat disimpulkan tingkat kepuasan konsumennya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.